Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Assalamualaikum. Pernah berada di titik ini? Utang belum lunas, tekanan hidup masih ada. Tapi entah kenapa, setelah tahajud, hati terasa lebih tenang. Kalau kamu pernah merasakannya, jangan buru-buru menganggapnya biasa. Bisa jadi inilah cara Allah menguatkanmu sebelum menolongmu dengan caranya. Utang belum lunas, masalah belum selesai. Dan hidup terasa seperti berjalan sambil menahan napas. Ada hari-hari ketika kamu bangun pagi bukan dengan semangat, melainkan dengan beban di dada. Pikiran langsung berlari ke angka-angka, ke tanggal, ke pesan yang belum dibalas, ke suara hati yang berbisik pelan. Bagaimana kalau aku tidak sanggup? Banyak orang di luar sana tidak tahu betapa beratnya hidup orang yang sedang dikejar utang. Kamu tetap tersenyum, tetap bekerja, tetap menjalani peran sebagai ayah, ibu, atau anak. Padahal di dalam ada ketakutan yang tidak pernah benar-benar tidur. Malam menjadi waktu yang paling sunyi sekaligus paling berat. Ketika semua orang terlelap, pikiran justru semakin ramai. Kamu memutar ulang kejadian demi kejadian, menyalahkan diri sendiri, membandingkan hidupmu dengan orang lain. Bertanya dalam hati, di mana aku salah sampai hidupku seperti ini? Lalu datang satu malam, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu sudah terlalu lelah. Kamu bangun di sepertiga malam, bukan dengan keyakinan penuh, bukan dengan doa yang panjang dan indah, terkadang bahkan hanya dengan air mata yang jatuh tanpa kata. Tahajud, bukan karena ingin kaya, bukan karena ingin utang langsung lunas, tapi karena kamu tidak punya tempat lain untuk bersandar. Di sajadah itu, kamu tidak lagi berpura-pura kuat. Kamu tidak sedang menjadi siapa-siapa. Kamu hanya seorang hamba yang mengakui, aku lemah dan aku butuh pertolonganmu. Dan anehnya, setelah malam itu berlalu, utangmu memang belum lunas. Masalahmu masih ada. Keadaan hidupmu belum berubah drastis, tapi hatimu berubah. Ada ketenangan kecil yang tidak bisa dijelaskan. Bukan bahagia yang meluap-luap, bukan senyum lebar tanpa alasan, melainkan rasa tenang yang sederhana, seolah ada yang berkata pelan di dalam dada, kamu tidak sendirian. Beban itu masih ada, tapi tidak lagi menindih sekeras sebelumnya. Ketakutan masih datang, tapi tidak lagi melumpuhkan langkahmu. Kamu masih memikirkan hutang, namun tidak lagi tenggelam di dalamnya. Inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Tahajud tidak selalu mengubah keadaan dengan cepat, tapi ia mengubah cara hatimu menghadapi keadaan. Dan perubahan inilah yang sering menjadi awal dari pertolongan Allah. Karena hati yang tenang membuatmu berpikir lebih jernih, membuatmu mengambil keputusan dengan lebih bijak, membuatmu tidak lagi dikuasai panik dan putus asa. Orang yang hatinya tenang tidak mudah menyerah, tidak mudah berprasangka buruk kepada Allah, dan tidak mudah mengambil jalan yang salah hanya karena ingin tepat selesai. Mungkin inilah sebabnya, mengapa setelah tahajud, kamu merasa lebih kuat menjalani hari, meski masalahnya belum pergi. Bukan karena kamu hebat, tapi karena Allah sedang menguatkanmu dari dalam. Ada banyak orang yang ingin doanya langsung dijawab dengan angka, dengan transfer, dengan pintu rezeki yang terbuka tiba-tiba. Padahal, seringkali jawaban Allah datang lebih halus, lebih dalam, lebih mendasar. Allah menenangkan hatimu terlebih dahulu, agar ketika rezeki datang, kamu tidak sombong, dan ketika ujian belum pergi, kamu tidak hancur. Jika hari ini kamu masih berjuang dengan hutang, dan setiap malam terasa berat,
Lalu Allah menghadirkan ketenangan setelah tahajud. Jangan anggap itu hal kecil. Karena bisa jadi, itulah tanda bahwa Allah sedang membersamaimu di fase hidup yang paling sulit ini. Dan ingat satu hal penting, Allah tidak pernah menenangkan hati hambanya tanpa tujuan. Tidak pernah menguatkan seseorang tanpa rencana pertolongan di depan. Mungkin pertolongan itu tidak datang hari ini, mungkin bukan besok, tapi ketenangan yang Allah berikan adalah bekal agar kamu mampu bertahan sampai waktunya tiba. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas mengapa Allah sering menenangkan hati terlebih dahulu sebelum membuka jalan rezeki dan menyelesaikan hutang seorang hamba. Jika kamu merasa bagian ini seperti menceritakan hidupmu, tenang, kamu tidak sendiri. Ada satu hal yang jarang disadari oleh orang yang sedang terhimpit utang dan tekanan hidup. Bukan soal uang, bukan soal jalan keluar, melainkan urutan cara Allah menolong hambanya. Banyak dari kita berharap, kalau sudah bangun tahajud, kalau sudah menangis di sepertiga malam, maka hidup harus segera berubah. Utang lunas, masalah selesai, rezeki datang tanpa jeda. Namun kenyataannya, Allah sering bekerja dengan cara yang berbeda dari yang kita bayangkan. Allah menenangkan hatimu terlebih dahulu. Bukan karena Allah lambat, bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena hatimu adalah kunci dari segalanya. Coba perhatikan hidup orang yang hatinya sedang gelisah. Ia mudah panik, mudah tersulut emosi, mudah putus asa. Bahkan ketika jalan keluar ada di depan mata, ia tidak mampu melihatnya. Utang membuat seseorang terburu-buru, tekanan membuat seseorang ingin jalan pintas, dan disitulah banyak orang justru semakin terjerumus. Maka sebelum Allah membuka pintu rezeki, Allah menjaga satu hal yang paling penting terlebih dahulu, hatimu. Tahajud adalah waktu di mana hati yang keras mulai melunak. Hati yang penuh tuntutan mulai belajar berserah, dan jiwa yang lelah akhirnya mengaku, "Aku tidak sanggup tanpamu." Ketika hati sudah sampai pada titik ini, barulah pertolongan Allah menjadi aman untuk datang. Karena rezeki yang datang ke hati yang gelisah bisa berubah menjadi kesombongan, dan kemudahan yang datang ke jiwa yang rapuh bisa berubah menjadi kehancuran baru. Itulah sebabnya banyak orang yang merasa setelah tahajud, utang memang belum lunas, tapi hidup tidak lagi segelap sebelumnya. Ada harapan kecil yang tumbuh, ada keyakinan pelan yang mulai hidup, dan ada perasaan, entah bagaimana caranya, aku akan melewati ini. Itu bukan sugesti, itu bukan perasaan kosong. Itu adalah ketenangan yang Allah titipkan agar kamu tidak tumbang di tengah jalan. Perhatikan satu hal penting ini. Orang yang hatinya sudah tenang, tidak lagi melihat utang sebagai akhir segalanya. Ia mulai melihatnya sebagai fase, sebagai ujian, sebagai bagian dari perjalanan hidup. Dan dari sinilah, perlahan-lahan jalan mulai terbuka. Bukan selalu berupa uang, kadang berupa ide, kadang berupa pertemuan, kadang berupa keberanian untuk berbicara, kadang berupa kesabaran yang membuatmu bertahan sampai pintu yang tepat benar-benar terbuka. Semua itu berawal dari satu hal, hati yang tidak lagi dikuasai ketakutan. Tahajud mengajarkanmu satu pelajaran besar, bahwa hidup tidak harus selalu kamu kendalikan sendiri, bahwa tidak semua beban harus kamu pikul sendirian, dan bahwa berserah bukan tanda kalah, melainkan tanda percaya. Mungkin selama ini kamu bertanya, kenapa Allah tidak langsung menolongku? Padahal tanpa kamu sadari, Allah sudah menolongmu dengan cara yang paling penting. Allah membuatmu tetap waras. Allah membuatmu tetap mampu bangun setiap pagi. Allah menjaga hatimu agar tidak hancur meski tekanan datang bertubi-tubi. Dan inilah bentuk pertolongan yang sering diremehkan. Karena ketika hati hancur, rezeki sebesar apapun tidak akan cukup. Namun ketika hati tenang, kekurangan tidak lagi terasa mematikan. Jika hari ini kamu masih berjuang, masih menata napas di tengah utang yang belum selesai, dan masih setia bangun tahajud meski lelah, percayalah, Allah tidak sedang diam. Allah sedang menyiapkanmu,
menjadikanmu lebih kuat, lebih sabar, lebih siap menerima apapun yang akan Dia berikan nanti. Dan ketahuilah satu hal yang menenangkan hati. Tidak ada satupun sujud yang Allah sia-siakan. Tidak ada satupun air mata di sepertiga malam yang jatuh tanpa makna. Semua dicatat, semua diperhitungkan. Semua akan kembali kepadamu dengan cara yang mungkin tidak kamu duga. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam pada bagaimana tahajud mengubah cara seseorang menghadapi rezeki dan utang, serta mengapa banyak orang justru menemukan jalan keluar setelah hatinya benar-benar tenang. Jika kamu masih bertahan sampai titik ini, itu sudah menjadi bukti bahwa Allah sedang menguatkanmu. Pelan, tapi pasti. Ada satu kesalahpahaman yang sering terjadi ketika seseorang sedang terhimpit utang dan kesulitan rezeki. Ia mengira pertolongan Allah selalu berbentuk perubahan keadaan yang terlihat. Padahal, Al-Quran dan Sunnah justru banyak menunjukkan bahwa pertolongan Allah sering dimulai dari dalam hati manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman, agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka." Ayat ini sangat dalam maknanya. Allah tidak mengatakan, "Aku langsung mengubah keadaan mereka." Tetapi Allah menegaskan bahwa ketenangan hati adalah karunia pertama yang Allah turunkan kepada hamba-Nya yang beriman. Karena Allah Maha mengetahui bahwa hati yang tenang akan melahirkan kekuatan yang tidak terlihat, namun sangat menentukan arah hidup seseorang. Ketika seseorang bangun tahajud dalam kondisi tertekan oleh utang, sebenarnya ia sedang melakukan satu hal yang sangat mulia. Ia mendahulukan Allah di saat hidupnya sedang terasa paling berat. Dan Allah tidak pernah membiarkan sikap seperti itu berlalu tanpa balasan. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya." Perhatikan dengan hati yang jernih. Hadis ini tidak menyebut bahwa semua doa langsung dikabulkan dengan bentuk yang sama. Tetapi Allah membuka pintu dialog dengan hamba-Nya. Dan dari sinilah, ketenangan seringkali turun terlebih dahulu. Karena tidak semua doa harus dijawab dengan uang. Tidak semua permintaan harus dikabulkan dengan jalan yang instan. Kadang, Allah menjawab doa dengan cara menguatkan orang yang berdoa itu sendiri. Allah juga berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Ayat ini sering kita dengar, namun banyak yang melewatkan satu hal penting. Kata takwa bukan hanya soal ibadah lahir, tetapi juga sikap hati yang berserah dan percaya. Tahajud adalah salah satu bentuk takwa yang paling jujur, karena dilakukan saat tidak ada yang melihat, tidak ada pujian, tidak ada pengakuan manusia. Dan disitulah letak keistimewaannya. Ketika seseorang bertakwa dalam keadaan sempit, Allah menjanjikan dua hal, jalan keluar dan rezeki. Namun urutannya seringkali tidak seperti yang kita bayangkan. Allah membukakan jalan keluar di hati terlebih dahulu, baru kemudian jalan keluar di kehidupan. Itulah sebabnya, banyak orang yang berkata, "Entah kenapa setelah tahajud, aku lebih tenang, padahal utangku masih ada." Itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari janji Allah. Karena orang yang tenang hatinya, lebih mudah melihat peluang, lebih sabar menghadapi proses, dan lebih kuat menahan diri dari keputusan yang salah. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah banyaknya harta, melainkan kaya hati. Artinya, ketika Allah menjadikan hatimu cukup, Allah sedang menyelamatkanmu dari kehancuran batin yang sering menghancurkan manusia sebelum rizki itu datang. Banyak orang yang diberikan kelapangan harta dalam kondisi hati yang belum siap, akhirnya justru semakin jauh dari Allah, semakin gelisah, semakin tidak tenang. Maka jangan heran
jika Allah mendidik hambanya terlebih dahulu lewat tahajud sebelum memberikan perubahan besar dalam hidupnya. Allah juga menegaskan dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Dan tahajud adalah bentuk zikir yang paling sunyi, paling jujur, dan paling dalam. Ketika hatimu tenang setelah tahajud, itu adalah tanda bahwa zikirmu telah sampai ke tempat yang benar, bukan di bibir, bukan di suara, tapi di hati. Jika hari ini kamu masih berjuang dengan utang, masih menata hidup yang belum stabil, namun Allah menghadiahkan ketenangan setiap kali kamu bangun di sepertiga malam, maka yakinlah, Allah sedang mendekatkanmu kepadanya. Dan kedekatan dengan Allah selalu membawa kebaikan, meski jalannya kadang tidak langsung terlihat. Di bagian terakhir nanti, kita akan menutup dengan satu hal yang sangat penting. Bagaimana seharusnya sikap hati dan doa orang yang masih berutang, agar ketenangan yang Allah berikan lewat tahajud benar-benar menjadi jalan pertolongan yang sempurna. Jika kamu masih bersama sampai titik ini, itu bukan kebetulan. Bisa jadi, Allah memang sedang berbicara langsung ke hatimu. Pada akhirnya, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana kita. Ada fase di mana usaha terasa berat. Ada masa ketika utang belum juga lunas. Dan ada hari-hari di mana kita harus tersenyum di luar, sementara hati menahan lelah yang panjang. Namun di tengah semua itu, Allah tidak pernah benar-benar meninggalkan hambanya. Jika kamu masih mampu bangun di sepertiga malam, masih mampu menundukkan kepala dalam tahajud, itu bukan karena kamu kuat. Itu karena Allah masih memanggilmu. Tahajud bukan tentang seberapa indah doa yang kamu ucapkan, bukan tentang panjangnya bacaan, dan bukan pula tentang seberapa sering kamu menangis. Tahajud adalah tentang kejujuran hati, tentang datang kepada Allah dengan kondisi apa adanya, dengan utang yang belum lunas, dengan pikiran yang belum tenang, dengan masa depan yang masih terasa samar. Dan Allah Maha mengetahui, hamba yang datang kepadanya dalam kondisi lemah adalah hamba yang paling jujur. Jika hari ini hatimu terasa lebih tenang setelah tahajud, meski hidup belum berubah, jangan pernah meremehkan ketenangan itu. Karena ketenangan bukan hadiah kecil. Ia adalah tanda bahwa Allah sedang menjagamu agar kamu tidak hancur sebelum pertolongan itu tiba. Allah tidak selalu mengangkat beban dengan cepat. Tapi Allah selalu memberi kekuatan agar beban itu tidak mematahkanmu. Dan seringkali, itulah bentuk rahmat yang paling besar. Ingatlah satu hal penting. Allah Maha Adil. Tidak ada satu sujud pun yang sia-sia. Tidak ada satu doa pun yang hilang. Dan tidak ada satu air mata pun yang jatuh tanpa dicatat. Mungkin hari ini kamu belum melihat jawabannya. Mungkin rizkimu belum lapang. Mungkin utangmu belum selesai. Namun selama Allah masih menenangkan hatimu, selama kamu masih diberi kekuatan untuk bertahan, itu berarti urusanmu masih berada dalam penjagaannya. Dan penjagaan Allah tidak pernah berakhir dengan keburukan. Bersabarlah sedikit lagi. Bukan karena kamu harus kuat sendirian, tetapi karena Allah sedang menuntunmu melewati jalan yang paling aman untukmu. Teruslah bangun di sepertiga malam. Teruslah bersujud meski doa terasa berat. Teruslah berbicara kepada Allah meski hanya dengan kalimat sederhana. Tidak perlu doa yang panjang. Tidak perlu kata-kata yang indah. Cukup katakan dengan jujur, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku percaya kepadamu." Karena kepercayaan itulah yang menjadi kunci terbesar dalam hidup seorang hamba. Dan jika saat ini kamu sedang berada di fase paling berat dalam hidupmu, fase utang, tekanan, dan ketidakpastian, ingatlah bahwa Allah tidak memilih orang sembarangan untuk Dia kuatkan lewat tahajud. Allah memilih hamba yang hatinya ingin dekat, yang tidak lari saat diuji, dan yang tetap datang meski hidup sedang sempit.
Jika kamu merasa video ini seperti menceritakan hidupmu, jika setiap kalimatnya terasa dekat dengan apa yang sedang kamu alami, maka jangan pendam sendirian. Di kolom komentar, silahkan tuliskan doa terbaikmu hari ini. Tidak perlu panjang, tidak perlu rapi, cukup tulis dari hati. Dan jika kamu ingin, kamu juga boleh bercerita singkat tentang utang, tekanan atau ujian hidup yang sedang kamu hadapi saat ini. Bukan untuk mengeluh, bukan untuk membuka aib, tetapi agar doa-doa baik saling mengalir, dan hati-hati yang lelah tahu bahwa mereka tidak sendirian. Semoga Allah membaca setiap niat baik, menguatkan setiap hati yang sedang berjuang, dan membukakan jalan keluar dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Tetaplah bersama Allah. Karena selama kamu bersamanya, tidak ada ujian yang benar-benar menghancurkan. Dan semoga ketenangan yang Allah tanamkan lewat tahajud menjadi awal dari pertolongannya yang paling indah dalam hidupmu. Amin.